Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jadi langsung saja kita masuk ke hadis yang ke-27. Ya, ini satu halaman. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidina sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadisu as-sabi'u wal ishruna, hadis yang ke-27, an Ikrimata maula bani Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati satarallahu ta'ala baina abdin wa baina kullin nasin fayadfa'u ilaihi kitaba hasanatihi fayaqra'uhu fayaqulu Allahu ta'ala ma tara fayaqulu ara hasanatin katsiratan fayaqulu Allahu ta'ala hal naqasa minha syai'un fayaqulu la summa yadfa'u ilaihi kemudian memberikan siapa Allah ilaihi kepada hamba tadi kitab sayyiatihi fayaqra'uhu fayaqulu Allahu ta'ala ma tara fayaqulu ara sayyi'atin katsiratan fayaqulu Allahu ta'ala ata'rifuha fayaqulu na'am fayaqulu Allahu ta'ala hal zida 'alaika syai'un fayaqulu la summa yadfa'u ilaihi ruk'atan, kalau enggak salah ruk'atan ya, fayaqra'uha fayaqulu Allahu ta'ala ma tara fayaqulu ara hasanatin katsiratan fayaqulu Allahu ta'ala ata'rifuha fayaqulu la fayaqulu Allahu ta'ala lahu hada mimma dolamuka wa aduka ada, berarti wa adauka wa akhadu malaka min ghairi ilmika. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat. Nah, Ikrimah ini kayaknya sahabat karena pernah mendapati Nabi. Yang mana Ikrimah ini merupakan mantan budak dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, ya, Sayyidina Ikrimah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika nanti hari kiamat sudah datang, Allah akan menutup antara hamba dengan semua manusia. Jadi ini ketika hari pemaparan ya, yaumul arad. Nah, kemudian Allah itu menyodorkan kepada hamba tadi catatan kebaikannya. Nah, kemudian dibaca oleh hamba tadi. Kemudian Allah bertanya, apa yang engkau lihat? Hamba tadi menjawab, saya melihat kebaikan yang banyak sekali. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, apakah ada yang kurang? Hamba tadi menjawab, tidak. Nah, setelah itu kemudian Allah menyodorkan kepada hamba tadi catatan kejelekannya. Kemudian dibaca, kemudian Allah bertanya, apa yang engkau lihat? Hamba tadi menjawab, saya melihat kejelekan yang banyak sekali. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau mengetahui semua kejelekan tadi? Hamba tadi menjawab, iya. Ya, nggak mungkin menjawab tidak, itu nggak mungkin ya. Pasti iya, tahu semua kejelekannya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, apakah ada yang ditambahkan kejelekan di situ? Kemudian hamba tadi menjawab, tidak ada yang ditambahkan Gusti. Ini pure kesalahan ini, nggak ada yang ditambahkan. Ya. Nah, kemudian setelah itu Allah memberikan ruk'ah. Ruk'ah itu apa tadi artinya di kamus itu? Semacam kayak papan. Cuman di sini saya artikan ruk'ah itu semacam catatan, tapi bukan catatan kebaikan orang tadi, serta bukan catatan kejelekan orang tadi. Jadi ini adalah sebuah catatan amal yang tidak dilakukan oleh orang tadi. Ya, mungkin karena orang lain yang menggibah orang tadi atau yang lain sebagainya ya. Nah, kemudian dibaca oleh hamba tadi. Kemudian Allah bertanya, apa yang engkau lihat? Hamba tadi menjawab, saya melihat kebaikan yang banyak sekali ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, apakah engkau mengetahui kebaikan-kebaikan tadi? Hamba tadi menjawab, tidak Gusti. Kemudian Allah ini menjawab, ini semua itu adalah pahala disebabkan oleh orang-orang yang telah berbuat dolim kepadamu, menyakitimu, mengambil hartamu tanpa sepengetahuanmu. Nah, jadi ini sekaligus berita gembira ya bagi yang tersakiti, terdolimi, terhina di dunia. Pokoknya intinya itu sabar ya. Emang di dunia itu perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Di akhir surat apa itu? Saya lupa. Isbiru, sabarlah, wasabiru, sabar lagi, warabitu, nah rabitu ya. Jadi itu untuk hadisnya. Kemudian wala hadza hikayatu Ibrahim bni Adhamin. Kana lahu isnani wa sab'una 'abdan. Falamma taba wa raja'a ila Allah ta'ala a'taqa jami'ahum.
Summa inna wahidan min haula'il abidi syariba al-khamra falaqiya Ibrahima faqala ya fulanu dullini dalla yadullu madda yamuddu maddan fawa madun wa dzaka mamdudun mudda dullani, kalau salah tolong dikoreksi ya, sama kayak madda insyaallah, dalla yadullu madda yamuddu mudda dullani ala baiti qala na'am fadallahu ila maqbaratin minal maqabiri falamma ra'a asakranu al maqabira darabahu darban syadidan wa qala qutu mudda dullani ala baiti wa anta tadulluni ila maqbaratin faqala ya, nah ini kayaknya ini salah cetak ini, ya rosa, ya harusnya bukan green tapi pakai hamzah ya, setahu saya sih, cuman nggak tahu juga, tapi kalau menurut saya ini kayaknya salah cetak ya. Ya rosa'u wa ya qalilal aqli, nah itu kalau menurut saya. Hadal baitu haqiqatun wa sa'iruha majazun fabada'a bidorbi wa kana yadribu bisuti wa kullama yadribu bisauti ya yaqulu Ibrahimu ghafarallahu laka. Ini mau hujan ini, tadi ada suara petir. Jadi berdasarkan hadis ini ada sebuah cerita dari Ibrahim bin Adham. Jadi beliau itu pernah punya 72 budak. Ketika beliau itu taubat dan kembali kepada Allah Ta'ala, beliau membebaskan semua budak-budaknya. Nah ketika sudah bebas, ada salah satu dari budaknya tadi itu yang minum khamar. Nah ketika di jalan bertemu Ibrahim bin Adham, kemudian mantan budak tadi yang minum khamar tadi itu berkata kepada Ibrahim bin Adham, wahai kisana, tolong beritahu kepada saya jalan menuju rumah saya. Nah, Ibrahim menjawab, oke, ya saya tunjukkan. Ternyata Ibrahim bin Adham menunjukkan pemabuk tadi yang mantan budaknya itu jalan menuju makbarah, ya, menunjukkan ke makbarah dari salah satu dari sekian banyak makbarah. Nah, ketika pemabuk tadi itu melihat makbarah atau tempat pemakaman, nah pemabuk tadi itu memukul Ibrahim bin Adham dengan sangat keras. Nah, kemudian dia berkata, loh, saya itu mengatakan beritahu kepada saya jalan ke rumah saya, kok malah Anda tunjukkan kepada saya jalan menuju pemakaman. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai orang yang mengeluh serta wahai orang yang akalnya sedikit, rumah ini yang sebenarnya, yang rumah-rumah lain itu hanya ilusi, hanya majas. Nah, mendengar omongan itu, pemabuk tadi itu mulai memukul Ibrahim bin Adham dengan cambuk, ya. Nah, ketika Ibrahim bin Adham itu dipukuli dengan cambuk, setiap cambukan Ibrahim bin Adham itu mengatakan ghafarallahu laka. Wa bainama huma kadzalika id jaa rajulun akharu wa qala ya fulanu ma tasna'u tadribu maulaka alladhi a'taqaka wa kana la yash'uru ad-daribu anna hada maulahu faqala man hada qala al-hadiru hada maulaka al-mu'tiku Ibrahim ibn Adhamin falamma alima anna hada mu'tikuhu nazala an farasihi wa tadara ilaihi wa qala Ibrahimu qabiltu wa afautu wa tajawaztu anka qala ad-daribu ya maulaya kuntu adribuka wa ada yu'di wa udika wa anta tad'u bi du'ain hasanin wa taqulu bi kulli darbatin ghafarallahu laka faqala kaifa la ad'u laka du'aan hasanan wa anta takunu sababan li ila dukhulil jannati bi darbika iyaya wa adaka. Ini sudah mulai mendung ini. Dan di sini lampunya mati, jadi mohon maaf ya kalau penerangannya itu apa adanya. Lanjut ke paragraf terakhir. Nah, ketika dua orang tadi itu kondisinya seperti itu, yang pemabuk memukul Ibrahim bin Adham, yang Ibrahim bin Adham itu mengucapkan semoga Allah mengampuni Anda, ya tiba-tiba datang laki-laki lain dan berkata, wahai kisana, apa yang engkau lakukan? Ini ngomong kepada pemabuk tadi yang memukul Ibrahim bin Adham. Kenapa engkau memukul tuanmu yang telah memerdekakanmu? Nah, ternyata pemabuk tadi itu tidak sadar kalau yang dia pukul itu adalah ternyata mantan tuannya, ya. Kemudian setelah
omongin seperti itu, si pemabuk tadi itu berkata, loh siapa ini? Kemudian laki-laki yang datang tadi itu mengatakan, kemudian laki-laki yang datang tadi itu mengatakan, loh ini itu mantan juragan Anda yang telah membebaskan Anda, Ibrahim bin Adham ini, masa nggak tahu? Nah, ketika si pemabuk tadi itu tahu bahwa laki-laki yang dia pukuli ternyata adalah orang yang membebaskannya, kemudian si pemabuk tadi itu turun dari kudanya dan minta maaf. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, sudah saya terima, nggak apa-apa, sudah saya maafkan dan sudah saya ampuni. Nah, kemudian si pemukul atau yang pemabuk tadi itu mengatakan, wahai tuanku, saya telah memukuli Anda dan telah menghina Anda. Namun kenapa Anda itu mendoakan saya kebaikan? Bahkan di setiap pukulan Anda itu mengatakan, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni Anda. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, dan ini alasannya kenapa beliau berdoa seperti itu, loh bagaimana mungkin saya tidak mendoakan Anda kebaikan? Anda ini gara-gara pukulan Anda serta hinaan Anda kepada saya itu menjadi penyebab saya masuk ke surga. Nah, ini ya positif thinkingnya orang-orang zaman dulu, ya aulia-aulia yang memang itu sudah tidak punya hawa nafsu. Ketika mereka itu disakiti, dipukuli seperti itu, mereka melihat dari sisi, oh gara-gara rasa sakit inilah yang menyebabkan saya bisa masuk ke dalam surga. Enggak seperti orang zaman sekarang yang melihat dari sudut pandang negatifnya. Saya tersiksa gara-gara Anda, saya itu menjadi bekas dipukuli, saya menjadi sakit semua. Ya, itu zaman orang sekarang ya yang banyak atau yang penuh dengan hawa nafsu, yang ya belum bisa menaklukkan hawa nafsunya lah. Atau kalau misalkan bisa ya baru sedikit hawa nafsunya yang sudah ditaklukkan. Tapi kalau ulama-ulama zaman dulu disakiti seperti itu, mereka sudah tidak punya hawa nafsu, memandang bahwa itu adalah kebaikan. Karena umat Islam ini enak ya, disakiti mendapatkan pahala, dicerca mendapatkan pahala. Kalau misalkan tidak mendapatkan pahala, itu bisa mengurangi dosanya. Jadi itu enaknya jadi orang muslim itu seperti itu. Tapi ya orang-orang zaman sekarang itu tidak terdikte dengan pemahaman Islam seperti itu. Mereka terdiktenya kalau saya disakiti, saya harus menyakiti balik, ya. Kalau saya tersakiti, ya berarti saya terhina atau dihinakan, ya. Pandangan yang penuh dengan hawa nafsu lah kalau umat Islam zaman sekarang. Dan semoga saja dengan video ini itu bisa memberikan pelajaran bagi kita untuk sedikit, ya setidaknya itu ada perkembangan dari diri kita untuk menaklukkan hawa nafsu sedikit demi sedikit, ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan ketemu lagi insyaallah di video selanjutnya, hadis yang ke-28. Cuman satu halaman lebih dikit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.